Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad wa amma ba'du. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya malam ini. Adapun kita kembali ketemu dalam kajian Ustadz Mukhlisin. Ada Aziz ya Ustadz ya? Aziz ayah itu. Oh Aziz. Ustadz Mukhlisin, beliau merupakan dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi pada saat ini, insya Allah kita akan setiap Selasa, mudah-mudahan kita akan terus-menerus mendengarkan kajian dari beliau, yang setiap minggunya akan berganti judul dan insya Allah akan selalu menarik. Jadi tidak ada, mohon rekan-rekan bisa mengikuti dan silahkan ditanyakan setelahnya jika ada sesuatu yang ya mungkin dalam keseharian kita ada yang perlu kita tanyakan. Karena bahwa bagaimanapun kita manusia memang tidak seharusnya juga berhenti untuk belajar. Ya, termasuk dalam hal ini belajar tentang agama fikih. Dan yang kayaknya yang paling menarik di Ustadz ini adalah kajian tentang Al-Qur'annya ya Ustadz ya. Insya Allah. Itu yang selama ini mungkin dari kecil kita disuruh ngaji, tapi kita hanya membaca. Begitu kita membaca ternyata kita harus mengartikan. Ternyata tidak perlu hanya mengartikan saja dan kita harus memahami. Ya. Kalau nggak salah minggu lalu kita ada sedikit bahas Al-Ma'un ya Ustaz ya. Ya. Ya, nah, mudah-mudahan di kajian berikut ini ada beberapa ayat-ayat yang sedikit banyaknya kita akan pahami apa maksud dan pengertian dari ayat itu tersebut. Oke, Ustadz, untuk segera sudah tidak sabar untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, nuhun Kang Dedi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi qala fi kitabil aziz. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'manallahu alladzina shadaqu wa la ya'manal kadhibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah ilma lana ma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Ayyuhal ikhwan fillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jamaah Zumiyah, madrasah rohani ngaji online yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin, dengan kekuatan dan bimbingan Allah jualah, malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi silaturahim daring, silaturahim ilmu, silaturahim rohani untuk saling mendoakan. Dan yang paling utama, malam hari ini kita melaksanakan salah satu kewajiban seumur hidup kita, yaitu thalabul ilmi, untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita niatkan, apa yang akan kita laksanakan, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang iman. Iman memang sesuatu yang personal, hubungan kita sama Allah. Oleh karenanya hari ini kita tidak mau bicara tentang iman, apa itu hakikat iman, tapi konsekuensi iman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita ngaku beriman tapi tanpa tersadari, karena ketidaktahuan kita, iman kita terkotori, iman kita bahkan dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan kita
yang kemudian karena ketidaktahuan kita mungkin terkotori oleh syirik, terkotori oleh sikap-sikap yang sejatinya tidak selaras dengan iman yang Allah inginkan. Paling tidak malam hari ini kita akan bicara tentang iman dalam 5 konteks. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai, saya tadi sudah titipkan di madrasah ukhuwah kira-kira 9 halaman catatan tentang iman dalam konteks yang 5 tadi. Segera saja pertama, iman itu sahabat-sahabatku tidak cukup percaya. Sebab kalau iman cukup percaya kepada Allah, maka orang kafir Quraisy itu juga disebut beriman. Padahal orang kafir Quraisy itu percaya sama Allah. Misalkan kalau kita baca surat Az-Zuhruf, surat 43 ayat 87, Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wahai Muhammad, ketika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka yakin mengatakan yang menciptakan kami Allah. Fa'aina tu'fakun, tetapi kenapa mereka disebut syirik? Orang-orang yang musyrik. Nanti kita akan diskusi. Bahkan dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 61, orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda was sakhara syamsa. Wahai orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Wal qamara dan bulan, la yaqulunallah. Mereka juga dengan tegas mengatakan Allah. Gitu. Oleh karenanya, kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka menyebutnya Allah. Siapa yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, mereka menyebut Allah, tapi disebut orang-orang syirik. Pertama pelajarannya adalah ternyata iman itu tidak cukup percaya. Iman itu tidak cukup percaya kepada Allah, tetapi harus mempercayai Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Kita percaya sama Allah, tapi rezeki percaya sama orang. Kita percaya sama Allah, tapi kalau berobat lebih yakin sama dokter. Lupa. Ada punya dokter spesialis, kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Wah, itu tercederai kepercayaannya. Percaya sama Allah, tapi kemudian lebih takut kemudian sama atasannya. Nganggep bahwa yang memberikan rezeki sejatinya atasannya. Sehingga atasannya memerintah apapun kemudian dia lakukan. Walaupun kadang-kadang dia tahu apa yang diperintahkan oleh atasannya adalah melanggar aturan Allah. Oleh karenanya, yang namanya iman gak cukup percaya. Tetapi harus mempercayai Allah dalam kehidupan kita, dalam semua momen kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak boleh mempercayai selain Allah yang mengatur hidup kita, yang menyembuhkan penyakit kita, yang kemudian apalagi memberikan rezeki kepada kita. Oleh karenanya, mari kita, sahabat-sahabat sekalian, mari kita coba evaluasi. Jangan-jangan dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan-jangan kebanyakan kita itu tanpa kita sadari masih melakukan syirik dalam tanda petik ya, dalam makna yang saya sampaikan tadi. Apabila kita masih mempercayai selain Allah dalam banyak pertolongan, dalam banyak hal. Meminta pertolongan kadang lupa ya. Di Indonesia ini Allahnya, sholatnya jalan, tapi kadang-kadang masih lebih percaya sama apa? Hal-hal yang bersifat mistikal. Masih percaya sama dukun, masih percaya sama hal-hal yang kemudian malah lebih percaya sama benda-benda itu dibandingkan sama Allahnya. Atau secara kasat mata saya sampaikan tadi, percaya sama dokter. Kalau saya nggak ke dokter ini, kalau saya nggak minum obat ini, itu wah nggak sembuh saya. Lupa bahwa sesungguhnya semuanya terjadi karena Allah. Oleh karenanya, dalam konteks keimanan, maka kemudian harus mencakup apa yang namanya an-nafyu wal isbat.
Kalimat tauhid itu Kang Dedi dan jamaah sekalian kan kalimatnya la ilaha illallah. Illallah. La ilaha itu nafsu, harus menegasikan seluruhnya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya tiada Tuhan, berarti tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang segalanya itu harus kita tiadakan. Itulah ketauhidan yang paripurna. Baru kemudian kalau dalam hati kita, dalam keyakinan kita, semua sudah kita negasikan. La ilaha, maka kemudian Allahnya baru muncul. Jadi bukan Allah dulu, ditiadakan dulu. Maka kemudian ketika Rasulullah di Mekah, di sekitar Ka'bah ada apa? Ada 360 berhala. Yang dihancurkan tuh berhala-berhalanya dulu, baru kemudian Ka'bahnya baru ada. Maka dalam hidup kita, kalau tauhid kita mau benar, itu harus paripurna, tidak boleh terkotori oleh apapun. Maka dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang boleh kita takuti, tidak ada yang boleh kita besarkan, tidak ada yang boleh kita cintai, tidak ada yang boleh kita anggap memberikan pertolongan, memberikan proteksi, memberikan segalanya. Baru kemudian illallah, kecuali Allah. Maka Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Saya milih ayat ini bukan karena nama saya nih Kang Deddy. Rasulullah mengatakan saya tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali apa? Liya'budullaha, menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu kira-kira tidak boleh ada kotoran sedikit pun. Ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau kita sholat itu tidak boleh yuro'un. Tidak boleh betul-betul dikotori oleh bahwa saya sholat pengen dilihat. Kalau enggak imannya kemudian tidak murni. Ketika saya haji tidak boleh hanya untuk gelar haji. Tidak boleh kemudian nanti kalau pulang haji, kalau ada pertemuan-pertemuan tempatnya di depan itu. Dimuliakan secara strata sosial. Hati-hati kalau niatnya keliru, tidak mukhlis lagi. Tidak murni lagi. Kalau kita sedekah, gitu, hati-hati. Waktu berangkat dari rumah masih ikhlas, tapi waktu menyampaikan sedekah kadang-kadang masih ikhlas. Tapi ketika diumumkan sedekah kita paling besar, belum tentu masih ikhlas. Jadi betul-betul harus mukhlishina lahuddin. Semuanya untuk Allah, tidak boleh terkotori oleh apapun. Bahkan kalau kita baca doa iftitah macam-macam ya. Kalau saya doa iftitahnya yang di dalam surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kemudian sholatku, inna sholati wa nusuki, seluruh aktivitas ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidupku, matiku apa? Hanya untuk Allah. Barulah syarika. Tidak boleh ada sekutu. Tidak boleh ada serikat. Jadi dalam hidup itu nggak boleh menyandingkan Allah dengan yang lain. Dalam hal meminta pertolongan, dalam hal proteksi dan semuanya. Tapi apakah kita tidak boleh kemudian minta tolong sama orang? Boleh. Ke dokter harus. Menjemput rezeki iya, bekerja iya. Tetapi yang perlu dijaga adalah jangan pernah memaknai bahwa yang memberikan rezeki itu perusahaan yang kita kerja. Yang menyembuhkan itu dokter. Yang menjaga kita itu security. Kalau RI 1 yang menjaga itu bukan pas pampres. Tetapi kesadarannya harus firm bahwa security, dokter, pas pampres, perusahaan, bahkan pasangan kita, itu wasilah saja, perantara saja. Perantara untuk dapat rezeki, perantara untuk keamanan, perantara untuk memberikan keturunan. Kalau ini kemudian tidak hati-hati, kita sadari dalam hidup, kadang-kadang kita lebih percaya sama makhluk dibandingkan kepada Allah. Padahal kita kalau bicara dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya kecuali Allah. Tapi kalau kita berhasil, lupa Allahnya. Ini karena kerjasama kita yang kompak kita berhasil. Ini karena saya belajar terus-menerus, saya lulus. La haulanya hilang tiba-tiba kalau berhasil. Tiba-tiba kalau gagal, ya sudah nasib. Yang disalahin Allah. Manusia itu maunya enak saja gitu. Kalau berhasil diklaim, tapi kalau gagal Allah yang disalah-salahin. Jadi iman kita harus benar. Oleh karenanya dalam bertauhid, Kang Deddy dan jamaah Zoom sekalian, jadi tauhid kita itu harus mencakup 3 hal.
Pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu maknanya bahwa tidak boleh kita menganggap, meyakini ada yang bersifat ketuhanan selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh yang disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah itu cuma Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Biasanya kalau yang ini kita agak firm ya, gampang gitu. Tapi juga harus dilanjutkan dengan tauhid rububiyah. Rububiyah itu meyakini bahwa yang menciptakan kita, membesarkan kita, mendidik kita, memberikan apapun yang kita butuhkan, kita harus yakin sejatinya adalah Allah. Orang tua itu cuma perantara. Guru itu cuma perantara. Tersampainya ilmu dari Allah kepada kita. Jadi jangan menjadikan guru sebagai gitu, menggantikan Tuhan. Jangan kemudian orang tua digantikan sebagai Tuhan. Jangan pasangan kita jadikan Tuhan. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwa sejatinya yang menciptakan, memberikan rezeki, mendidik, memberikan seluruh keperluan hidup kita sejatinya Allah. Tetapi harus kita sempurnakan lagi Kang Deddy sama jamaah sekalian. Tauhidnya namanya tauhid af'aliyah. Bahwa sebenarnya semua aktivitas, semua pekerjaan, seluruh aktivitas, seluruh yang kita kerjakan, itu sebenarnya adalah af'alnya Allah. Sejatinya adalah terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan pernah lupa kalau ada apa-apa divertikalkan. Saya selalu mengatakan ditransendenkan. Sehingga membuat kita tauhidnya tidak tercederai. Rasulullah itu mengajarkan beberapa kalimat transenden agar kita nggak lupa bahwa itu semuanya Allah. Misalkan kalau dapat kesuksesan apa transendensanya? Segera mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kehilangan, jangan nyalin siapa-siapa, segera ditransendenkan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, segera subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa menggembirakan, segera masya Allah. Kalau kita lagi takut, butuh kekuatan Allah, segera apa? La haula wa la quwata illa billah. Apalagi banyak sekali kalimat-kalimat yang kemudian akhir-akhir ini mulai populer kan. Dikit-dikit Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Biidnillah, bikudrotillah, dan sebagainya. Itu apa? Sebenarnya bukan sekedar kalimat, tapi mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi harus dikembalikan dulu sama Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, kalau semuanya yang 6 tadi kita lupa, kadang-kadang kita bingung harus segera mensikapi pakai bahasa apa ya. Ini Masya Allah apa Subhanallah atau apa. Jangan-jangan keliru. Rasulullah mengajarkan kita satu sikap yang terbaik agar kita kembalikan semua sama Allah dengan satu kalimat yang mencakup semuanya Kang Deddy. Apa itu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala kondisi dan keadaan. Jadi mau lagi susah, lagi kekurangan, lagi berhasil, lagi sedih, lagi apa. Kalau lupa, daripada bingung yang mana ya ucapannya. Rasulullah ngajarin yang paling lengkap, mencakup semuanya. Apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua takdir, semua kondisi, semua keadaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kesimpulan kita pertama, iman tidak cukup percaya, tapi harus mempercayai Allah dalam semua momen hidup kita. Baik secara uluhiyah, secara ketuhanan, secara rububiyah, bahwa Allah yang mengatur hidup kita, dan secara af'aliyah, bahwa Allah seluruh aktivitas kita sejatinya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita klaim sebagai karya kita, dan kita tujukan seluruh aktivitas kita wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, bahwa seluruh aktivitas kita harus dalam satu rangkaian nafas untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah dengan jalan memurnikan ibadah kita. Tidak boleh kita sandingkan Allah dengan yang lain, dengan ria, dengan kesombongan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, sahabat-sahabatku, kalau kita bicara iman, iman itu bersifat dinamis. Kenapa? Pertama, sebelum kita bicara kenapa iman bersifat dinamis,
iman itu selalu diuji oleh Allah. Jadi iman itu tidak cukup kita mengatakan, ya Allah saya beriman, tiba-tiba Allah kemudian tidak pernah menguji iman kita. Baca surat Al-Ankabut, ini surat populer ya, surat 29 ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah kalian mengira, wahai manusia, kalian dibiarkan mengatakan, ya Allah saya percaya engkau, saya beriman kepada engkau, wahum la yuftanun. Dan kepercayaan kita, iman kita, pengakuan kita itu tidak diuji oleh Allah. Allah segera kemudian mengkonfirmasi di ayat 3-nya, walaqad fatanal ladzina min qablihim. Sungguh-sungguh telah aku uji orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruh prosesi pengakuan imannya itu pasti diuji. Untuk apa? Agar fala ya'lamanallahu alladzina shadaku, agar Allah tahu siapa yang kualitas imannya benar. Fala ya'manal kadibin, dan siapa yang imannya tidak benar. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Allah itu ada kalau semua problem kita dimudahkan. Kita nganggap, ya Allah, terima kasih, sayang banget engkau sama aku ketika lulus. Ketika semua orang mengapresiasi kita. Tapi ketika rencana-rencana kita ditunda oleh Allah atau diganti dengan yang lain, kadang muncul, ya Allah, kok nggak ngerti banget ya. Padahal ini udah tanggal muda, mestinya harus ada rezeki, kok ya gagal. Allah yang disalahin. Kita nganggap bahwa Allah itu ada ketika Allah itu nurutin kemauan kita. Padahal sebaliknya kan, mesti hidup kita ini harus ngikutin irama Allah. Iman kita harus diuji. Yang kedua, sebelum bicara bahwa iman itu ternyata dinamis, iman itu harus dijaga kemurniannya. Kalau kita beriman sama Allah itu harus total, Kang Deddy. Tidak boleh separuh-separuh. Sebab kalau kita berdoa nggak yakin sama Allah, sama dengan membatalkan doa kita. Dan nanti pada suatu kesempatan yang lain kita hanya khusus bicara tentang doa, itu menarik sekali. Kenapa seringkali doa tidak mustajabah dan sebagainya, jangan-jangan cara kita berdoa harus kita perbaiki. Jadi iman itu selalu diuji oleh Allah, oleh karenanya sikap percaya total sepenuhnya sama Allah menjadi penting. Yang ketiga, iman kita tidak boleh terkotori oleh hal yang lain. Sebab kalau iman kita terkotori, kita tidak sepenuhnya yakin sama Allah, maka ya agak susah kita berhasil menghadapi ujian-ujian iman itu. Oleh karenanya jangan sampai jamaah sekalian, saudara-saudaraku, kita kotori iman kita dengan kemaksiatan, dengan kezaliman. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan orang-orang beriman itu punya ciri tidak pernah mengotori imannya bidzulmin, dengan kezaliman. Apa kezaliman itu? Segala sesuatu yang kita lakukan yang merugikan kita, itu kezaliman. Apalagi kemudian merugikan orang lain. Zalim itu kadang zalim sama Allah, kadang zalim sama sesama. Zalim sama Allah itu apa? Syirik. Zalim sama sesama itu ya mengambil, menyakiti, atau hal-hal yang bersifat merugikan pihak lain. Jangan sampai kemudian iman kita terkotori oleh kezaliman itu. Sebab kalau kita bisa menjaga iman kita dari kekotoran-kekotoran yang bersifat zulmin, kezaliman, ulaika lahumul amnu. Itulah orang-orang yang punya iman, tapi kemudian Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Kenapa banyak orang beriman, banyak orang sholat, banyak orang beragama, tapi kemudian masih gegana, gelisah, galau, dan merana. Karena apa? Karena imannya belum murni. Karena imannya sering terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang bersifat kedoliman sama Allah maupun kedoliman yang bersifat hablum minan nas. Kalau kita bisa murnikan, jaga iman kita dari kedoliman yang saya sampaikan tadi, Allah janjikan, ulaika lahumul amnu. Orang itu akan tenang, tentram, bahagia. Berapapun rezeki yang Allah titipkan, dia nyaman, tentram, bahagia. Dia tidak takut, tidak khawatir dengan kehidupannya. Karena apa? Yakin sama Allah. Ada Allah yang selalu Rabbul Alamin. Menjaga, menyediakan seluruh fasilitas hidup buat mereka. Wahum muhtadun.
Dan kata Al-Quran, kalau orang imannya murni, tidak terkolek oleh kezaliman, selain mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dialah orang yang terhidayai, orang yang imannya lurus dan benar. Baru kemudian kita bicara, kalau iman diuji, kalau iman harus percaya total sama Allah, kalau iman harus murni, karena apa? Karena karakter iman itu dinamis, Kang Deddy. Iman itu bukan sesuatu yang kita install ketika kita kecil, dibacain adzan ketika kita lahir, sebelah kanan, sebelah kiri iqomah, terus kemudian kita ngerti, mulai balik baca syahadat, habis itu sudah. Seperti komputer ketika diinstal kemudian statis, enggak. Iman itu dinamis sekali. Iman itu dinamis sekali, oleh karenanya harus kita jaga betul iman kita, tidak naik turun. Apa yang mesti kita jaga? Kalau kita sudah yakin bahwa iman itu dinamis, kita harus tahu dulu cara menjaga iman agar tidak naik turun. Yang perlu kita tahu pertama adalah iman itu letaknya di hati. Maka kemudian kalau iman kita tidak yazidu wa yangkus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka yang diperbaiki adalah wadah dari iman. Apa? Hati. Kalau hatinya masih kotor, hatinya belum stabil, hatinya belum kolbun salim, belum hati yang pasrah total sama Allah, maka wadah iman itu yang akan terus membolak-balik. Gitu. Karena hati itu maknanya kolbun itu, kolaba itu bolak-balik. Maka jangan heran hidup kita itu. Kadang itu bahagia gitu, di-share di statusnya. 5 menit kemudian, memenya tuh nangis bombay. Kalau tiba-tiba baik, tiba-tiba, aduh. Yang saya sering contohkan itu kalau Ramadan tuh, Masya Allah. Apa gara-gara setan dibelenggu, ya dirantai. Semua orang itu kelihatan nice gitu, baik gitu ya. Tapi Idul Fitri baru 2 hari, gitu. Balik lagi gitu. Jadi iman kita tuh fluktuatifnya itu luar biasa ya. Luar biasa bukan stabil, luar biasa bergonta-ganti. Artinya apa? Artinya yang mesti kita jaga kestabilannya adalah hati yang merupakan tempat iman, yang kita yakini tadi bahwa iman itu ternyata tidak statis. Oleh karenanya apa? Yang perlu kita jaga adalah istiqomah. Ibtida'us sona'i wajibah. Jadi memulai sesuatu yang baik itu penting, tetapi yang lebih berat, Kang Deddy, itu menjaganya. Nah, istiqomah itulah yang akan menentukan seberapa stabilnya iman kita. Kalau kita istiqomah melakukan kebaikan sekecil apapun, insya Allah iman kita stabilnya itu stabil dalam konteks yang baik. Tetapi kalau kita tidak istiqomah melakukan kebaikan demi kebaikan, maka akan mempengaruhi dinamisnya iman kita, yazidu wa yangkus, turun naiknya itu juga sangat fluktuatif. Kayak roller coaster, jangan-jangan. Banyak orang yang luar biasa, kalau saya dampingin umroh 9 hari itu, jamaah, itu Masya Allah, malaikat semua itu. Belum sampai rumah dari bandara aja sudah selesai itu, mau perjalanan ke tanah air itu udah kayaknya sudah boleh lagi melakukan apa saja gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya sayang sekali. Oleh karena istiqomah menjadi penting. Oleh karenanya sebelum kita bicara topik yang ketiga hubungannya dengan iman, bagaimana menstabilkan hati itu? Kalau jamaah sekalian ingat gendingnya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu salah satu dari Wali Songo, anaknya Sunan Ampel yang di Surabaya. Sunan Bonang itu di Tuban. Jadi beliau itu punya gending tentang Tombok Ati, kemudian dipopulerkan, disadur secara bebas oleh Cak Nun, M. Ainun Najib, dipopulerkan lagi oleh Mas Opik, menjadi gending yang luar biasa gitu. Itu ajaran yang luar biasa. Sunan Bonang mengatakan begini, Tombok Ati iku ono 5 perkara. Jadi ada teksnya kan di sini, terjemahannya. Kang Deddy orang mana? Saya orang Kalimantan, Pak. Oh, orang Kalimantan. Ini bahasa Jerman, Kang Deddy. Iya. Tombok ati iku 5. Jadi 5 perkaranya. Obatnya hati agar tidak naik turun tadi, iku ono 5 perkara. Ada 5. Yang pertama kata Sunan Bonang, kaping pisan maca Quran sak maknane.
Nah, tadi Kang Deddy sampaikan sejak awal itu. Yang pertama kalau hati mau tenang, tidak naik turun, baca Quran sak makna nih. Harus dengan maknanya. Tidak boleh sekedar baca. Sebab kalau baca, kita nggak ngerti apa yang kita baca, ya kita nggak tahu. Padahal Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca saja, tetapi apa? Hudan, sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk kita harus mengerti. Jadi Quran itu ibarat peta, maka peta itu kita baca. Untuk bisa baca itu ya harus mengerti apa yang ditunjukkan lewat firman itu, kita pahami, kita mengerti, baru kemudian menjadi way of life ya, menjadi pedoman hidup kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Quran dan maknanya, itu penting. Yang kedua, kaping pindo, sholat wengi lakonono. Jadi kalau mau hati tenang, ternyata rumus dari Al-Quran yang disadur secara bebas oleh Sunan Bona, sholat malam kerjakan. Sepertiga malam, wasollu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam ketika kebanyakan orang tidur. Itu ciri kalau kita mau mengakses ketenangan iman kita yang membuat hati kita bening, yang outputnya adalah iman kita tidak naik turun. Yang kedua. Yang ketiga, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Jadi kalau mau hati kita tenang tidak naik turun, ternyata orang soleh mencari perkumpulan-perkumpulan yang selalu mengingatkan kita akan keimanan kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu, Kang Deddy, akan tergantung agama sahabat karibnya. Jadi hati-hati. Oleh karena Rasulullah mengatakan, fal yang dur ahadukum mayyukhali. Jadi kalau kamu pengen tahu agama seseorang, kamu cari tahu siapa yang paling akrab dengan dia. Dan itulah karakter agamanya. Karena apa? Manusia itu makhluk sosial, saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Satu orang itu jadi cermin bagi orang lain. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah, minimal kalau engkau berteman, bertemanlah sama penjual minyak wangi. Minimal kalau nggak dikasih minyak wanginya, ya wangi kita. Yeah. Oh, dia temennya, saya tahu sahabat dekatnya itu pemaaf, dia dermawan. Minimal kita belajar dari teman kita. Jangan berteman dengan tukang pandai besi. Ini metafor ya, jangan nanti yang punya sahabat, saudara, orang tua pandai besi kemudian diputuskan tali silaturahmi. Enggak, ini metafor aja. Karena engkau akan minimal engkau akan terpecik panasnya percikan-percikan api sang pandai besi itu. Jadi apa? Di dalam Islam ternyata kita disuruh memilih-milih komunitas, memilih-milih jamaah. Sebab apa? Sebab kita itu bukan orang yang mutiara dimanapun diletakkan kita bisa mempengaruhi. Kita tuh masih orang yang gampang ikut sana, ikut sini. Kalau rombongan perjalanan traveling kita semuanya jamaahnya sholat tepat waktu ikut gitu. Kalau seminggu kemudian kita ikut jamaah yang suka nunda-nunda waktu, ya ikut gitu. Bahkan kalau yang lain, kita tahulah kadang-kadang kita butuh refleksi, Allah tahulah kita jamaah aja ya. Atau kemudian, ya ini lagi refreshing sekali-kali nggak apa-apa, ikut gitu. Jadi memang wong kang soleh kumpulono agar kita tidak naik turun. Yang berapa tadi? Yang keempat, kaping papat, kudu weteng ekang luwe. Nah, ini berat ya. Karena fisik ini. Jadi perut kita harus lapar, banyak puasa. Nah, puasa itu wijaun. Puasa itu latihan imsak. Puasa itu latihan menahan diri. Agar apa? Agar kita tidak ngikutin seluruh kemauan ego kita, nafsu kita. Yang itu akan mempengaruhi keimanan kita naik turunnya. Kaping 5, yang kelima adalah zikir wengi engkang suwe. Jadi kalau malam dibagi 3, saya pernah cerita. Sepertiganya untuk interaksi hablum minan nas, bercengkrama dengan pasangan, dengan tetangga. Sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk zikir. Qiyamul lail, zikir yang panjang. Itu akan apa? Akan kemudian menjaga hati kita. Bahkan Sunan Bonang mengatakan, salah sawijine sopo bisa ngelakoni, barang siapa bisa istiqomah melaksanakan salah satu yang 5 saja. Bahkan lebih minimal kan, Sunan Bonang mengatakan, insya Allah Gusti Pangeran ngijabai. Insya Allah hidupnya dimudahkan oleh Allah. Jadi mari kita
lakukan, istiqomahkan. Minimal salah satu dari yang 5 tadi, syukur-syukur 5-5-nya dari sunan-sunan kita bisa kerjakan. Maka kemudian luar biasa efeknya kepada keimanan kita menjadi lebih stabil dan tidak naik turun. Bahkan Kang Dedi, Ibnu Arabi, Syekhul Akbar, tokoh guru terbesar kaum sufi mengatakan kalau engkau imanmu mau kokoh, mau kuat bagaikan karang, tidak tergoyahkan, lakukan 4 hal. Enggak tahu kuat enggak kita ini. Pertama, kurangi makan. Banyakin puasa berarti. Yang kedua, kurangi tidur. Berarti apa? Ya sholat malam. Yang ketiga, kurangi bicara. Kebanyakan kita tuh ngomong aja. Jadi kurangi bicara itu silent. Kadang-kadang itu kita butuh diam. Maunya kita tuh didengerin aja, tapi nggak mau belajar mendengarkan. Jadi kadang-kadang kita silent, kita meditasi, bahasanya bisa dengan bahasa apapun, tapi man katsura kalamu khatura khatau. Barang siapa banyak ngomong, memang kemungkinan salahnya banyak. Jadi kadang-kadang diem, maka Arafah itu kan disuruh banyak diem. Prosesi haji terbesar itu Arafah, itu maknanya silent. Gantian di sana itu kamu diem dengerin petuah Tuhan. Jangan kebanyakan ngomong. Kamu udah ngomong bertahun-tahun. Gantian Allah. Jadi Allah setiap saat itu nyapa kita, Kang Dedi, jamaah sekalian. Tapi karena kita banyak ngomong atau sering banyak dengerin makhluk, sapaan-sapaan Allah itu kemudian tidak secara sensitif kita bisa tangkap. Sehingga kemudian menganggap bahwa Allah tidak memberikan petunjuk hidayah. Padahal setiap saat itu Allah memberikan petunjuk dengan banyak peristiwa, dengan banyak sapaan, dengan banyak takdir. Yang kalau kita sensitif hatinya, kita ngerasa Allah selalu membimbing kita. Dan terakhir, kata Ibnu Arabi, kalau engkau hatimu kokoh, kuat bagaikan karang, kurangi gaul. Nah ini agak susah nih, terutama anak-anak milenial, kurangi gaul. Kurangi gaul itu dalam arti bukan nggak boleh keluar rumah. Tapi jangan hidupnya untuk ngobrol, untuk sosialisasi, untuk kesana kemari gitu ya. Kurangi gaul. Jadi ada momen-momen bersama Allah, ada momen-momen bersama manusia. Jangan momen khusyuknya itu bersama Allah aja ya. Kalau ngopi, nongkrong gitu, 3 jam itu, ya Allah gitu ya, sudah jam 10 ya gitu. 3 jam nggak terasa. Tapi kalau diajak zikir setengah jam, ganti posisi, ya Allah, berapa kali la ilaha illallahnya nih Kiai ini pasti nih. Diajak tahlilan aja 33 kali itu, Masya Allah. Ngaji itu berapa kuatnya Kang Dedi? 1 halaman, 2 halaman, bisa khusyuk seperti kita nongkrong itu. Nah, Ibnu Arabi ingin mengatakan ada saatnya kalian bersama manusia, tapi ada saatnya kalian juga khusyuk, menikmati kebersamaan hanya bersama Allah. Maka kurangi itu. Yang ketiga, iman itu hubungannya dengan ilmu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi jamaah sekalian, sahabat-sahabatku, kalau kita mau mulia di hadapan Allah, kita dianggap manusia unggul, kuncinya 2. Ternyata bukan hanya ilmu, tapi juga iman. Alladzina amanu, jadi punya iman dan kemudian punya ilmu. Kenapa iman dan ilmu seperti 2 sisi mata uang yang nggak boleh dipisahkan? Karena dengan iman, Kang Dedi, membuat kita punya keinginan berbuat baik. Itu iman. Sumbernya adalah outputnya adalah keinginan untuk berbuat yang maslahah, yang baik. Tetapi ilmu itu adalah cara agar keinginan berbuat baik yang didasari oleh iman tadi bisa efektif. Ada orang yang punya niat baik tapi kalau iman nggak cukup, niatnya baik tapi mencelakai orang. Oleh karenanya iman dan ilmu harus berjalan seiring sehingga niatan kita berbuat baik itu menjadi efektif, manfaatnya lebih maksimal. Sebab kalau tanpa ilmu, bahkan kalau kita beribadah tanpa ilmu, tertolak ibadah kita. Nggak boleh bikin-bikin sendiri gitu. Oleh karenanya orang yang beriman, kalau kita mau bicara iman, orang yang mau terus belajar. Yang namanya belajar itu kewajiban, yang namanya belajar itu
Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan Rasulullah SAW dalam lewat At-Tirmidzi mengatakan saking pentingnya iman dan ilmu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia, harus belajar ilmu dunia. Aman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses akhirat, harus belajar ilmu akhirat. Tapi faman aradahuma, tapi barang siapa pengen sukses dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Masing-masing ada ilmunya. Makanya doa sabu jagat itu kan gak hanya dunia, tapi juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi kalau orang punya iman, cirinya dia adalah orang yang terus mau belajar. Belajarnya tidak pernah henti, tidak dibatasi oleh ruang-ruang belajar formal. Selalu belajar. Karena apa? Karena menyadari bahwa dia ya belum cukup, bahwa masih banyak yang belum dia lakukan, masih banyak yang belum dia ketahui, sehingga dia akan terus belajar. Maka kalau hubungannya iman dan ilmu ini, Kang Deddy, Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 tipe orang. Saya nggak tahu nih kita termasuk tipe yang mana. Mudah-mudahan tipe yang terbaik nanti. Hubungannya dengan ilmu ya. Yang pertama Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang yang la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi dia sadar bahwa dia tidak tahu. Ini enak ngadepin orang kayak gini Kang Deddy. Dia sadar bahwa dia tidak punya ilmu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini adalah seperti orang-orang yang ya sudah, orang bodoh saja, tapi dia sadar dia bodoh, maka diajarin gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang yadri wala yadri annahu yadri. Dia punya ilmu, tapi nggak sadar bahwa dia punya ilmu. Orang-orang seperti ini itu orang seperti tertidur. Bangunin. Kadang kan kita ngingetin teman, sebenarnya Anda itu punya keahlian di sini. Anda itu sebenarnya punya kapasitas di sini. Kok nggak dimaksimalkan? Oh, masa sih? Gitu. Nah, ada orang yang nggak sadar bahwa dia punya keahlian. Orang-orang seperti ini itu orang-orang yang dalam bahasanya Imam Al-Ghazali seperti orang yang tertidur. Bangunin dia. Nggak manfaatkan ilmumu yang sebenarnya luar biasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang yadri wa yadri anahu yadri. Orang yang punya ilmu dan dia tahu bahwa dia punya ilmu. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, kalau ketemu orang seperti ini disebut orang alim. Belajarlah kamu kepada mereka. Yang agak repot, Kang Deddy, ketemu orang yang keempat. Tipenya. Mudah-mudahan jamaah madrasah online ini enggak ngaji online. Apa itu? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak punya ilmu, tapi nggak sadar bahwa dia nggak punya ilmu. Nah, ketemu orang begini, ini energi kita ngobrol 5 menit aja habis tuh. Ngeyel gitu bahasanya. Dia nggak pernah ngerasa bahwa dia keliru. Karena apa? Dia nggak punya ilmu, tapi nggak sadar bahwa dia nggak punya ilmu. Itu namanya dalam bahasa agama disebut al-ahmak. Yaitu bodohnya itu merokap. Double, titel. Ngadepin orang seperti ini, tinggalin aja deh. Tinggalin dalam arti jangan berdebat sama orang seperti ini, nggak ada gunanya. Keempat, sebelum kita diskusi, iman itu Kang Deddy dan saudara-saudaraku sekalian, hubungannya sangat erat dengan sikap terbuka. Jadi yang namanya orang punya iman itu open-minded. Tidak fanatik. Tidak menutup diri. Al-Quran bahkan mengatakan dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat 18, Fabashir ibadiyalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau membuka diri, mau mendengarkan baca siapapun yang bicara, mau membaca buku apapun, tetapi kemudian ingat, fayattabi'una ahsana. Kemudian dia bisa memfilter, memilah-milah mana yang terbaik dan kemudian dia ambil. Kalau orang sudah seperti itu, ulaikal ladzina hadahumullah, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, wa ulaika hum ulul albab.
Dan itulah orang-orang yang punya mata hati yang luar biasa. Jadi orang yang punya iman, karakternya adalah dia mau mendengarkan banyak pihak. Tidak fanatik. Mohon maaf ya, Kang Deddy ya. Banyak orang sekarang fanatik. Ngajinya itu eksklusif. Kalau nggak ustadz ini nggak mau. Kalau nggak pengajian ini nggak mau. Wah, nggak asik lah, yang lain nggak. Saya pokoknya ustadz ini. Nanti apa akibatnya? Fanatik. Fanatis. Kalau yang diajarkan benar, kalau nggak terbiasa terbuka menerima perbedaan. Pepatah Arab mengatakan, ungdur makola. Wala tangdur mankola. Biasakanlah mendengarkan pesannya. Jangan selalu fokus sama siapa yang bicara. Karena nanti kita seperti menutup hidayah Allah. Jadi jangan kemudian fokus penyanyinya. Kalau saya nggak dinyanyiin ini enggak lah. Padahal syairnya sama. Jadi pesan itu lebih penting. Kadang-kadang pesan itu dari anak kita. Hidayah itu kadang dari orang yang mungkin secara status sosial lebih rendah dari kita. Kadang yang ngingetin kita, hidayah Allah itu lewat driver kita. Kadang oleh anak kecil yang ilmunya lebih rendah dari kita. Tetapi kalau orang fokus, dia terbuka, dia ungdur makola. Dia selalu fokusnya sama message-nya, sama pesannya. Tidak fokus sama yang memberi pesan. Dia fokus sama songnya, sama nyanyiannya, tidak fokus sama singernya. Kebanyakan orang fanatis itu, dia fokus sama singernya. Kalau nggak ustadz ini, saya nggak dengerin. Padahal Allah ingin berikan, kamu minta bimbingan sama saya, dengerin loh ustadz yang lain. Oh, ternyata kita menutup diri. Hati-hati, kalau orang punya iman, dia fanatik, dia tidak open-minded, dia tidak terbuka, maka agak repot keimanannya, karena nanti akan mempersempit hidayah Allah yang Allah ingin berikan kepada dia. Kenapa iman melahirkan sikap terbuka? Sebab kalau orang punya sikap terbuka, Kang Deddy dan saudara-saudaraku sekalian, dia sejatinya menjadi manusia yang tahu diri. Orang yang terbuka itu sejatinya orang yang tahu diri. Tahu diri akan apa? Tahu diri akan bahwa dia masih banyak yang belum dia ketahui. Sebab kalau orang menutup dirinya, ngerasa sudah cukup. Sombong, hati-hati. Dengan terbuka kita sebenarnya lagi belajar untuk apa? Ya Allah, begitu banyak yang belum saya ketahui. Oleh karena saya harus membaca banyak buku, harus mendengarkan banyak kalangan. Sehingga kemudian keterbukaan menjadi penting. Dan kalau orang sudah terbuka, dia tahu diri, akan menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi konsekuensi iman itu sebenarnya luar biasa banyak. Kalau kita benar memahami keimanan. Terakhir, Kang Deddy, sebelum kita diskusi, iman itu sangat erat hubungannya dengan optimisme. Orang yang punya iman itu orang yang kuat. Orang yang punya iman itu bukan pribadi yang ringkih, yang mudah putus asa. Karena mereka menyadari wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia menyadari dimanapun dia berada, dia manapun dia beraktivitas, Allah bersama dia. Orang yang punya iman itu kenapa dia punya optimisme? Karena hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nakil. Dia selalu memasrahkan dirinya. Dia punya Allah yang maha segalanya. Yang maha menolong, yang maha pandai, yang maha menjaga. Oleh karena dia tidak pernah pesimis, tidak pernah ringkih, tidak pernah kemudian berkecil hati menghadapi persoalan apapun. Itu orang yang punya iman. Selain orang yang punya iman itu dia optimis, dia kuat, dia selalu punya harapan. Maka orang yang bunuh diri di dalam Islam itu sangat tidak diakui oleh Allah. Allah sangat marah sama orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena dia nggak punya harapan. Dia tidak punya Allah, dia tidak yakin sama Allah. Kalau belajar tentang harapan, yang merupakan buah orang yang beriman, belajarlah sama Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Dalam sejarah disebutkan hampir separuh hidupnya itu terpisah dari Yusuf. Karena Yusuf kita tahu kan, dikerjain sama saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur karena iri, karena Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan yang lain. Tetapi pertama Nabi Yakub menerima kabar bahwa Yusuf sudah meninggal, kata anak-anaknya. Tetapi setiap hari apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub,
Nabi Yakub mengatakan diabadikan dalam surat Yusuf ayat 87, ya bunayya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusuf, carilah Yusuf. Jadi setiap hari Nabi Yakub memerintahkan kepada putra-putranya untuk pergi berikhtiar mencari Nabi Yusuf. Wala tai'asu min rohillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la ya'asu min rohillah illa qaumil kafirun, karena tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang punya iman, orang yang kuat, orang yang punya iman selalu optimis, orang yang punya iman selalu memasrahkan dirinya sama Allah yang maha segalanya. Dia selalu punya harapan, sehingga kemudian dia tidak pernah berprasangka buruk sama Allah. Dia selalu punya punya kekuatan yang ekstra. Karena apa? Pertama, karena dia yakin Allah tidak akan pernah menguji dia di luar batas kemampuannya. Kedua, dia selalu meyakini bahwa setiap ujian dari Allah pasti ada hikmahnya untuk membuat dirinya, hamba itu, lebih kuat secara spiritual. Yang ketiga yang luar biasa, orang yang punya iman kenapa selalu optimis? Karena dia menyadari bahwa inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesulitan, di saat yang bersamaan ada kemudahan. Dan kalau mau tingkatannya tinggi, Kang Deddy, orang yang selalu punya iman, tingkatannya sudah tinggi, setiap ada ujian, dia selalu menyadari itu sebenarnya lambaian cinta dan kasih sayang Allah buat dia. Sehingga banyak orang mengatakan, Rasulullah mengatakan, idza akhaballahu ibtalah. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah selalu uji dengan ujian demi ujian. Liyatadarru'a, agar Allah selalu mendengarkan munajatnya, doa-doanya. Dan itu yang luar biasa. Kenapa para wali, para nabi, coba kita baca sejarahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada yang biasa-biasa enggak ujiannya? Selalu ujiannya luar biasa. Tetapi apa? Allah berikan cinta juga yang luar biasa. Jangan pinta dicintai Allah tapi ujiannya nggak mau. Semakin ujian kita tinggi, maka derajatnya juga semakin tinggi. Itulah beberapa catatan Kang Deddy tentang 5 konsekuensi dari keimanan kita. Mudah-mudahan bisa menghantarkan kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Ternyata iman nggak cukup kita ngomong percaya sama Allah, tapi ada konsekuensi-konsekuensi tadi yang mesti kita lakukan sehingga kita tidak mengotori iman kita karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita lebih perdalam, kita diskusikan lagi dalam sesi tanya jawab. Monggo Kang Deddy. Ya, jazakallah Ustaz. Memang kalau udah berbicara keimanan, ini menarik. Karena betul kata Ustadz, apalagi kita hidup di Indonesia dengan budaya, yang agama budaya kita yang selalu masih mengikuti kita di mana-mana. Apalagi ditambah dengan modernisasi dalam segala hal. Ya, keilmuan pun begitu. Bahkan masih ingat Ustadz, dulu-dulu kita sempat dibuai dengan zodiak yang kayak gitu. Itu kan berarti kan salah satu yang mengganggu keimanan kita. Kalau tidak hati-hati, betul. Iya, di zodiak itu wah udah, apalagi masih zaman ABG itu, dicekin tuh Ustaz. Mempengaruhi moodnya itu kadang-kadang. Iya, hari ini asmara apa gitu kan. Tapi ya itu setelah kita sadari bahwa ya itu salah satu, jika kita meyakini bahwa kita membaca itu, ya walaupun bicaranya istilahnya referensi doang, cuma baca-baca doang, tapi hati-hati. Karena kita berada di ujung jalan rusaknya keimanan kita ya Ustaz ya. Betul. Kalau ini tipis sekali antara iman dan syirik itu seperti gambarannya itu seperti sehelai rambut hitam di gelap malam. Jadi kadang iman kalau tidak hati-hati terjebak kepada kesyirikan. Ya. Jadi bisa jadi secara tidak langsung saya nanya duluan Ustaz nih. Jadi bisa berarti keimanan itu merupakan salah satu kerusakan, kesyirikan itu merupakan salah satu kerusakan iman
dengan skala besar berarti ya Ustaz ya. Besar sekali, walaupun ya syirik kan kemudian ada yang syirik khafi ya, yang Oke. syirik samar, ada yang syirik yang akbar ya, yang betul-betul menyembah selain Tuhan. Hati-hati. Lawan dari iman itu syirik. Dan syirik kan innallaha yaghfiru dzunuba. Jadi Allah itu mengampuni seluruh dosa illa ayyusyraka bihi, kecuali dosa syirik. Jadi hati-hati dengan kesyirikan, baik kesyirikan yang bersifat mungkin kita sudah tinggalkan yang menyembah gunung, Iya, menyembah, betul. tapi kesirikan-kesirikan sehari-hari itu yang bentuknya bisa bersifat pekerjaan. Jangan-jangan kita syirik dengan pasangan hidup kita kalau lebih takut sama pasangannya, lebih mementingkan harta, lebih mementingkan sesuatu yang bersifat. Jadi syirik itu kira-kira ini Allah, ini yang lain, kemudian kita sandingkan dan kita lebih mementingkan selain Allah dibandingkan Allah. Nah, coba kita teliti dalam kehidupan kita. Pasti ya, dalam beberapa hal kita lebih percaya kepada selain Allah, dalam beberapa hal tanpa kita sadari, lebih pada percaya sama Allah. Ya, kayak zaman-zaman tidak bisa hidup tanpamu. Waduh, itu Wow, memang itu paling berat tuh loh, Ustaz. lagi melo, lagi melo. Iya, iya, iya. Eh, kepada rekan-rekan dipersilahkan jika ada yang ingin menanyakan, kita siapkan 2 metode. Silakan bisa melalui chat, nanti akan dibacakan, atau bisa raise hand. Ya, Raise langsung hand, saja. ya raise hand-nya melalui aplikasi ya, karena ini kalau untuk melihat layar masing-masing terlalu besar, ya, terlalu luas. Saya nggak tahu, nanti takutnya ada melambai-lambai di situ, bukan begitu ya. Raise hand nanti di partisipan, nanti ada pilihannya di situ raise hand. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan. Oh, ini saya kira malah nanya absen, Ustaz. Oke, masih ada, silakan. Jadi kalau gitu saya lagi deh yang nanya, Ustaz. Silakan. Jadi betul sekali ya, Ustaz, masalah keimanan. Kadang kita tidak sadarin hal-hal yang sepele, tabu, seperti kadang yang mungkin ada beberapa daerah yang kalau aduh telinga panas lagi diomongin nih, gitu kan. Hmm. Nah itu kan apa ya? Itu juga salah satu yang kita meyakini hal-hal yang seperti itu, Ustaz ya. Berarti kan juga akan mengurangi dari bentuk keimanan kita kepada Allah, gitu ya, Ustaz. Benar nggak, Ustaz? Ya, Hal-hal yang intinya bahwa sejatinya iman itu kan maknanya aman. Iman yang tertinggi adalah ketika hidup kita itu merasa aman, tentram, dalam aplikasi ya, ngikutin aturan-aturan Allah. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah saya iman yakin betul Allah memberikan rezeki kepadaku ketika saya berdagang misalkan dengan jujur. Itu kan berat sekali. Berat sekali. Ada anak gium gitu, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu. Hati-hati. Rasulullah kemudian menyatakan layati zamanun, nanti di akhir zaman akan engkau lihat orang-orang yang mencari rezeki nggak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Ketika kita sudah nggak peduli lagi yang halal dan haram, kesyirikan jatuh di situ. Artinya apa? Kita nggak percaya sama Allah yang berikan rezeki. Jadi konsekuensi iman itu bukan hanya sekedar dalam keyakinan hati dan pemikiran kita, tapi ketika kita menjalani hidup ngambil yang bukan hak kita, sebenarnya iman kita lagi tercederai di situ. Berarti kita nggak percaya bahwa Allah sudah tentukan rezeki kita, sehingga kemudian kita melanggar aturan-aturan Allah. Jadi orang yang koruptif itu sebenarnya nggak beriman. Ketika dia korupsi, keimanannya dia nggak yakin bahwa Ar-Razzaq yang berikan rezeki itu Allah. Kalau engkau mau rezeki Allah, ikutin aturan-aturan Ar-Razzaq. Kan gitu. Orang nyontek itu lagi problem itu imannya. Dia nggak sadar bahwa Allah bersamanya kapanpun dimanapun. Maka banyak Al-Quran mengatakan la yazni zani fahuwa mu'min kan. Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia beriman. Artinya apa? Lagi melakukan kesalahan-kesalahan, imannya lagi hilang. Maka memang hati-hati betul, konsekuensi iman itu tidak hanya tasdikun biqalbi, meyakini dalam hati,
wa iqrarun bil lisan, menyatakan lewat lisan kita, wa a'malun, ini yang susah ini, amal dalam perbuatan kita. Jadi dalam semua aspek ya, hatinya tidak terkotori, lisan ikrarnya juga tidak keliru, tapi anggota perbuatan dan seluruh aktivitas kita harus dalam kerangka tidak boleh menyandingkan Allah dengan yang lain. Berarti bukan tidak boleh mencintai seseorang. Boleh nggak mencintai seseorang? Boleh. Tapi mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Kenapa Anda suka sama dia? Dia itu punya kualitas-kualitas ilahi. Dia itu baik. Dia itu jujur. Dia itu sholatnya tepat waktu. Dia baca Qur'annya rajin. Itu mencintai karena Allah. Tapi kalau mencintai yang tadi, aku untukmu gitu, dan itu mau buta itu. Mau dia ini enggak, yang penting saya sayang dia. Nah, disitulah cinta yang tidak karena Allah. Benci pun, Kang Deddy, harus karena Allah. Tidak boleh benci personal ya. Benci itu karena sifat. Saya sudah nggak mau lagi, gitu. Saya benci sama dia itu apa sih? Saya benci suka marahnya. Saya benci dia nggak amanahnya. Jadi artinya apa? Ketika kita benci karakter, ketika orang itu berubah, kita harus mencintainya. Kita harus terima dia. Umar bin Khattab kurang apa sebelum masuk Islam? Ya. Tapi kalau kita benci sama Umar bin Khattabnya, kan kita anggap dia imannya statis kan. Dia tetap jahat. Enggak, kalau orang beriman, dia selalu melihat perkembangan orang itu proses. Oh, saya pernah membenci dia, saya nggak benci dia sebagai dia, tetapi saya benci karena dia korupsi. Korupsinya yang saya benci. Dan harus kita, minimal dalam hati kan kita, kalau ngelihat kemungkaran walaupun itu paling lemah iman kita kan. Kalau kemudian ketika dia berubah, dia amanah, dia kemudian bisa menjaga lisannya tidak lagi sering berkata-kata yang tidak jujur, maka berubah cara kita. Saya harus cintai dia lagi. Karena apa? Karena Allah juga mencintai orang yang jujur, yang menjaga lisannya. Jadi iman itu sekali lagi aspeknya bukan hanya keyakinan, bukan hanya cara berpikir kita yang harus dirubah, tapi cara berperilaku kita harus berubah. Jadi mencakup seluruh aspek. Maka hati-hati ketika kita berpikir, hati-hati ketika kita bertindak. Masih dalam koridor-koridor tauhid enggak? La ilaha illallahnya masih jalan enggak? Masih murni untuk Allah enggak? Ataukah kemudian kita sudah terkotori tanpa kesadaran kita lebih percaya sama selain Allah? Dalam konteks yang tadi, yang sangat sederhana, kehidupan sehari-hari. Lebih percaya sama dokter, lebih percaya sama atasan, lebih percaya, kadang-kadang Kang Deddy lebih percaya sama sahabat apa sama Allah dalam banyak hal. Kalau minta bantuan. Tidak pendapat gitu ya. Tidak pendapat gitu. Karena Allah udah kasih istikharah, dia cuek aja. Enggak, sahabat saya. Saya kalau datang ke rumah dia pasti dapat bantuan. Doa sama Allah nggak pernah didengerin. Nah, sering kadang-kadang muncul kan kalimat-kalimat itu. Padahal Allah itu ketika menunda ijabah dari doa-doa gitu karena Allah tahu bahwa belum saatnya. Atau Allah ganti dengan yang lain. Nah, keyakinan-keyakinan itu akan mudah menjaga keimanan kita tidak terkotori. Salah satu kuncinya adalah apa? Ma'rifatullah. Bagaimana kita terus mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, sehingga kemudian tidak ada ruang untuk bersuudon sama Allah karena tahu betul Allah dikasih sakit. Kan bisa dua respon kita. Suudon sama Allah atau husnudon sama Allah. Kalau pakai Nabi Ayub, sakit, beliau mengatakan, wa idqala nada rabbahu inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya terima sakit ini dan saya yakin ini wujud cintamu kepadaku. Kita umur 20 tahun sakit seminggu. Itu ya yang seminggu yang dilihat. 19 tahunnya, 54 minggunya lupa itu sehat gitu. Semua orang sakit ini. Seringkali kita hati-hati, dan yang paling utama saya kira hati dulu yang dibersihkan karena itu sumber dari iman. Sehingga kalau hatinya imannya benar, insya Allah pikirannya positif, tindak tanduknya juga manfaat buat orang lain. Ya, jazakallah Ustaz. Jawabannya padat. Memang perlu pemahaman kita yang lebih jelas bagaimana terkait dengan iman, terutama yang
memang harus diingatkan ya Ustadz bahwa Iya, bentuk kegiatan seperti ini pun ini merupakan bentuk charger ya, kita. Kalau diri kita ini handphone ya akan cepat habis dan betul, dibutuhkanlah betul, charger seperti itu. betul. Nah, yang kayak gini kita kadang sadari, kita tidak sadari, bahkan hal-hal yang kecil ya itu tadi yang Ustadz sampaikan, hati-hati bisa akan mengurangi kadar keimanan kita. Ini ada yang nanya Ustadz, Ya, Mas Adi, Pak Kiai mohon penjelasannya terkait iman yang naik turun, tapi di sisi lain keimanan kita itu harus tasdikul jazm. Apa itu Ustadz? apa ya? Ya, sebenarnya ini kan bicara tentang kuncinya itu istiqomah. Ya, Kuncinya itu istiqomah. Makanya Rasulullah itu lebih senang mengatakan ahabul amali indallah istimroruhu wa inqalla. Jadi Allah itu paling senang Kang Dedi, sahabat sekalian, kita melakukan hal-hal positif, ibadah yang positif itu rutin walaupun kecil. Karena itu akan melatih kita untuk tidak naik turunnya itu. Jadi biasanya keimanan kita naik turun itu karena apa? Karena istiqomahnya nggak jalan. Lah istiqomah itu mencakup dalam segala hal. Bisa istiqomah ibadah. Bisa istiqomah apa lagi? Istiqomah itu banyak. Istiqomah pikiran. Istiqomah tindak tanduk. Istiqomah segala dalam hal. Dalam segala hal. Dan ini akan sangat mempengaruhi dengan istiqomah yang teratur berbanding lurus dengan tidak naik turunnya keimanan kita. Tadi saya sampaikan, keyakinan dalam hatinya istiqomah, pikirannya dijaga istiqomah, nulis statusnya dijaga istiqomah, gitu ya. Tindak tanduknya dijaga istiqomah, lisannya dijaga istiqomah. Kalau bisa simultan. Walaupun saya ulang lagi bahwa sumber dari segalanya adalah kalau mau istiqomah sebenarnya hati yang karakternya bolak-balik tadi itu ditenangkan dulu. Dalam bahasa Al-Quran itu biar kolbun salim dulu. Ila man ata biqalbin salim. Nanti yang diterima Allah di surga itu orang yang datang dengan hati yang sudah tunduk, pasrah, tidak bolak-balik, hanya tapi kalau hatinya masih kolbun marid, dalam bahasa surat Al-Baqarah kan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatinya masih ada penyakit, maka seringkali penyakit itu akan mengundang penyakit-penyakit yang lain, Kang Dede. Kalau itu ngundang penyakit apa? Banyak kalau udah orang marah, penyakit yang lain ikut tuh. Kalau udah marah, orang fitnah. Kalau orang udah marah, kata-katanya tidak terjaga, kan gitu. Jadi, jangan sampai hati kita ini tidak lagi sakit, tapi kolbun mayit. Hatinya sudah mati. Dalam bahasa surat Al-Baqarah, sumum bukmun umyung faula yatiun. Orang yang sudah punya telinga tapi nggak bisa dengar lagi. Dia punya mata tapi nggak bisa ngelihat lagi, laksana buta. Gitu. Orang-orang dalam bahasa Quran ya gak ada artinya engkau berikan peringatan atau tidak. Jangan sampai hati kita itu sudah mati, dikasih nasihat apapun sudah nggak mempan. Oleh karenanya, apa caranya? Menjaga itu, maka kemudian Kang Dadi sudah disampaikan. Forum-forum seperti ini menjadi penting. Saya kemarin minggu yang lalu saya sampaikan, kenapa sholat itu tidak 17 rakaat terus? Langsung jadi satu waktu. Untuk menjaga. Untuk laki-laki, kenapa ada sholat Jumat? Karena seminggu itu maksimal sebenarnya Kang Dede. Kalau orang seminggu tidak dapat kalimat takwa lagi, kegiatan-kegiatan positif lagi, dikhawatirkan hatinya sakit, dan lama-lama kemudian hatinya menjadi mati. Oleh karenanya, tadi beberapa hal yang 5 yang disampaikan oleh Sunan Bonang menjadi penting untuk menjaga. Kuncinya sebenarnya apa? Jaga istiqomah. Istiqomah pikiran, istiqomah hati, istiqomah lisan, istiqomah tindakan, semuanya harus dijaga sehingga kemudian stabillah hati kita, tidak naik turun, tidak kadang bertambah dan tidak kadang kemudian berkurang. Ada kestabilan dalam segala aspek kehidupan, mau sedih imannya terjaga, mau senang imannya terjaga. Kalau itu bisa, itu luar biasa. Itulah keimanan yang sejati, itulah keimanan yang tidak terombang-ambingkan oleh keadaan di luar diri kita.
Ya, sambil menunggu juga. Apa ada yang mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak? Ini gabungan kayaknya Ustadz, ada mahasiswa kita juga, Iya, iya. ada rekan-rekan dari luar umum. Yang Kang Deddy nggak kenal rata-rata ini jamaah Tauhid Cinta. Oh, Kalau jamaah Tauhid Cinta kan malam Senin. oh, Jadi rutin malam Senin juga live Facebook, live YouTube. Terus kalau kita kan ada YouTube Madrasah Rohaniyah, teman-teman yang mau menyapa teman-teman yang lain bisa kunjungi juga silaturahmi ke YouTube Tauhid Cinta Channel. Tidak hanya saya, tetapi ada beberapa playlist yang lain, ada kisah Islami, ada cover lagu, ada murotal. Walaupun kebanyakan masih saya yang isi tausiahnya, tapi untuk murotal, kisah, terus lagu-lagu Islami, beberapa teman-teman yang lain, sehingga saling inilah Kang Deddy saling bersinergi ya, madrasah rohani sama tauhid cinta, mudah-mudahan semakin apa ya menyebarkan virus rahmatanil alamin lah, amin, amin. Islam yang moderat yang kita Ya, cita-citakan, sehingga kemudian rahmatanil alamin bukan sekedar slogan ya, ya. tetapi mewujud dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam tulisan. Intinya itu, mudah-mudahan madrasah rohani sama tauhid cinta dan mungkin channel yang lain ada Hamasyah gitu ya, Ya, itu kayak semacam showroom inilah yang kita tawarkan kepada generasi yang melek internet, yang tidak punya waktu banyak, sehingga kemudian ada juga loh tawaran-tawaran menu keislaman yang lebih ramah. Intinya itu sebenarnya. Dan ada ya. beberapa yang saya kenal, yang saya akrab karena setiap malam Senin juga ketemu. Ada Pak Ahmad Syakir, Pak Agus, ada Bu Neni, dan ada Ibu Joya, Bu Titi. Ini yang pokoknya yang Kang Deddy nggak kenal itu jamaah tauhid cinta. Saya yang nggak kenal di sini berarti jamaah madrasah. Jadi kalau ngumpul gini nanti jangan-jangan itu saling kenal nanti kadang-kadang. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz. Ya, ya. Ya, memang pertemuan seperti ini harapan kita bukan sekedar membentuk sebuah ukhuwah antar kita ya Ustadz ya, Ya, tapi benar-benar majelis ilmu ini membuat kita tidak menjadi orang-orang yang sudah tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa, bahkan menjadi yang sok tahu gitu ya ya, Ustadz ya. ya Ya harapannya empat tipe tadi. empat yang tipe tadi. Harapannya mudah-mudahan kita punya ilmu, insya Allah kita bisa menyampaikan. Ya mudah-mudahan tujuannya juga untuk mendapatkan berkah semuanya dari Allah ya Ustadz ya. Ya, amin, amin, amin. Monggo Ini masih ada beberapa waktu ya. iya, Ustadz mau menambahkan lagi? Ini tidak ada pertanyaan Ustadz Nah, di, ini di ada chat. pertanyaan ini karena apa ya? Karena sudah malam kan banyak ini motifnya, sudah paham atau temanya berat atau ya intinya Kang Deddy, sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita bicara tentang iman, iman ini Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa ida wa bil yakini, dan cukuplah kematian itu menjadi guru terbaik dan iman itu menjadi harta yang teragung. Jadi iman ini akan menjadikan kita punya bekal untuk menyapa Allah, untuk dapat surganya. Ini harta yang tidak ternilai. Kita boleh punya segalanya di dunia, tapi kalau kehilangan iman, berarti kita rugi serugi-ruginya. Oleh karenanya, iman inilah yang akan, ibaratnya dalam bahasa agama, punya iman itu kayak punya ini Kang Deddy, punya tanda. Kalau di kita itu punya tanda, punya nanti di akhirat walaupun kita masuk neraka gitu, naudzubillah ya, kalau masih ada iman itu masih ada tanda di neraka itu kayak lampu-lampu gitu. Semakin besar kuat murni iman kita, lampunya semakin besar, ya itu menentukan seberapa cepat kita transit dari surga ke neraka. Tapi kalau sudah keimanan hilang, maka tidak ada harapan lagi untuk menyapa Allah di surganya. Oleh karenanya, mari kita jaga betul iman kita dalam semua aspek.
Jangan sampai harta yang tidak ternilai ini terkotori dan kita ganti dengan bahasa Quran kan. Ada orang-orang yastarud dhalalata bil huda. Orang-orang yang menjual gitu hidayahnya dengan sesuatu yang sepele. Menjual imannya dengan harta dunia itu nggak bisa dibandingkan. Maka kalau orang ingin mendapatkan harta, misalkan, tapi merusak imannya, dia rugi sejatinya. Walaupun kelihatannya secara duniawi hartanya bertambah banyak. Tapi kalau itu kehilangan iman, padahal iman adalah harta yang paling berharga, maka dia sesungguhnya rugi serugi-ruginya. Maka kemudian konsekuensinya tadi banyak kan, bahwa iman itu harus ditopang dengan ilmu yang terus-menerus kita belajar, sehingga dengan ilmu yang terus kuat, kita dengan sadar terpagari untuk tidak merusak keimanan kita karena ketidaktahuan kita. Dengan iman yang benar, maka konsekuensi dari iman yang tidak cukup percaya tapi mempercayai Allah dalam semua aspek kehidupan kita bisa jalankan. Yang luar biasa kalau iman terjaga, maka kemudian kita menjadi orang yang pribadinya itu nice. Dia terbuka, dia rendah hati, dia ngerasa belum punya ilmu yang banyak, dia bisa menerima masukan dari manapun, tidak fanatis, dia menghormati orang lain. Bukan orang-orang yang tadi, bukan orang yang nggak sadar bahwa dia nggak tahu gitu, yang repot. Dan yang terakhir, Kang Deddy, kalau iman terjaga, ini yang luar biasa. Kita menjadi pribadi yang segetir apapun, seberat apapun, Allah uji kita, kita kuat, kita optimis, kita punya harapan. Karena sadar betul bahwa imannya mengajarkan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas dan mampunya. Bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah bebankan kepada dirinya, pasti ada hikmahnya. Tetapi yang luar biasa, dia selalu menyadari bahwa setiap Allah memberikan ujian pada yang sama, dia memberikan jalan keluar. Dan yang luar biasa lagi, ketika orang diuji oleh Allah, dia semakin cinta sama Allah karena menyadari bahwa ujian itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada dia. Kalau rangkaian yang kita bicarakan yang 5 tadi, konsekuensi iman, itu kemudian kita bisa satukan dalam semua gerak, semua pikiran, semua tindak tanduk kita, termasuk dalam keyakinan kita. Itu Masya Allah, kalau ketemu orang kayak gitu tuh, orang selalu kita mengatakan, ini bukan manusia. Kan kita kadang-kadang gitu, ini malaikat nih orang. Hidupnya tenang, tidak meletup-letup gitu ya. Orang nyebutnya ini orang datar banget. Bukan, orang yang stabil. Kita kan heboh. Kadang marah, kadang baik, kadang ini, kadang itu. Orang-orang seperti itu saya punya guru, Kang Deddy. Allahu yarham, mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan, mengampuni beliau. Namanya Pak Moh. Kita nyebutnya Pak Moh. Orang Pati. Muhammad Zuhri namanya. Itu luar biasanya. Ketika beliau ke Jakarta itu, Pak Muh gitu, tema kita nanti apa gitu. Ya kamu tuh siapa nentuin tema? Biarin aja nanti Allah yang tentuin. Saya belum bisa seperti itu. Dan ketika duduk beliau katakan, saya ini hanya sebagai perantara aja. Tuhan pengen mengatakan ini kepada kita semua. Dia tenangnya luar biasa. Kita belikan tiket ini, tapi tetap enggak, saya mau ini naik bis aja. Banyak orang yang kemudian karena selalu kita ini lebih melihat orang secara performan bajunya, enggak menghormati dia, biasa aja. Dan terakhir ujian yang diambil oleh Pak Moh itu apa, Kang Deddy? Ujian kesabaran. Kita ini belum ada apa-apanya. Jadi Pak Moh itu punya seorang putri, sudah lulus ujian skripsi, kira-kira menjelang wisuda, dia ditabrak di Jogja sana, ditabrak oleh turis bule, meninggal. Dia punya pilihan menuntut turis itu dan kemudian mungkin mempenjarakannya secara pidana dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Ya Allah, gitu. Saya ambil ujian terakhir kesabaran ini dengan sabar dan memaafkan.
dia samperin turis itu, dia maafkan, dia bawa sendiri putrinya, dan dengan itu paripurna kesabarannya, dia tidak terombang-ambing oleh godaan apapun, karena itu sudah paling berat. Nah, kadang-kadang kita nggak ambil ujian, makanya ujiannya nggak selesai-selesai, diuji lagi dengan kesabaran, dengan kesabaran, dengan kesabaran. Nggak lulusnya berkali-kali. Ya kan kita diulang-ulang terus kan. Allah uji kita dengan kesabaran, dengan apa lagi? Mudah memaafkan. Dengan yang lain-lain itu kadang berkali-kali. Karena apa? Nggak pernah selesai. Kita gagal lagi. Tapi karena cintanya Allah sama kita, dikasih ujian yang lain lagi. Maka kadang-kadang, ya Allah kok ini lagi ya. Emang belum lulus. Belum lulus. Mata kuliahnya masih banyak kayaknya kita ya. Belum lulus sehingga menjadi manusia yang kolbun salim tadi. Yang hatinya tenang. Kita senang sekali. Vibrasi energi positifnya itu kalau ketemu orang-orang kayak gitu itu, cirinya kira-kira Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu saja udah tenang. Pernah ngerasain orang seperti itu enggak? Ketemu saja udah tenang. Belum dengerin obrolannya udah tenang. Tapi kita ada ketemu orang yang nyebelin ya, ketemu sama dia aja. Ada dia enggak sih? Ada enggak, aku enggak ikut deh kalau ada dia. Tapi ya kiai-kiai yang masih ikhlas itu, mimpin pesantren santrinya, enggak mikirin politik. Saya pernah sering sekali makanya berkunjung ke kiai-kiai silaturahmi itu. Datang aja Kang Deddy. Belum ngobrol itu. Itu udah aduh adem kayak disiram kayak di pegunungan yang nyaman, tentram. Dan kadang-kadang kita belum ngobrol aja, beliau ngasih petuah itu, seluruh problem-problem kita sudah terjawab. Nah, seringkali kita begitu. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia menerima Tuhan secara paripurna dalam semua tindak tanduk, pikiran, dan etikotnya atau keyakinannya. Oh, kalau kita, itulah yang disebut wong kang soleh kumpulono. Carilah orang-orang seperti itu, jadikan mereka sahabat, sehingga bisa membimbing kita menjadi lebih baik setiap harinya. Kira-kira itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Ya. Kang Deddy, tinggal 2 menit pas persis. Dan terima kasih buat seluruh jamaah Zoom ya. Jamaah Zoom yang malam hari ini bersilaturahmi secara ilmu, secara daring. Dan yang paling utama saya kira kita bisa silaturahmi terus secara rohani untuk saling mendoakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan Allah izinkan kita untuk memahaminya, merenungkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan semua ini sangat bermanfaat buat kita sebagai charger untuk kehidupan kita, untuk setiap hari kita mengingat terus dengan Allah dan ada apa pesan-pesan. Ya, qadarullah memang kehadiran Ustadz juga di sini untuk menyiram kami nih Ustadz, mengingatkan kami, mengingatkan bagaimana sebenarnya di kehidupan sehari-hari dari minggu lalu terkait dengan akhlak, minggu ini terkait dengan iman. Kita selalu diingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita jangan pernah lupa bahwa kita semua harus mengingat Allah. Bahkan untuk melangkah pun untuk sehari-hari kita tetap harus bersangka baik kepada Allah. Ya, jadi ada beberapa contoh yang Ustaz sudah jelaskan, bahkan memberikan contoh salah satu yang bisa menjadi teladan kita. Ya tadi rekan Ustaz ya, guru ya Ustaz ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau, walaupun dengan keterbatasan ilmu, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa mengingatkan diri kita sendiri dan insya Allah kita bisa saling mengingatkan kepada rekan ataupun keluarga di sekitar kita. Kita tutup Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz, hati-hati di Jakarta Ustadz. Dengar-dengar zona hitam lagi nih Ustadz. Siap. Saling jaga protokol kesehatan kita lah. Iya, mudah-mudahan kita semua di sini diberi kesehatan dan diberikan seumur yang berkah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.